Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita melanjutkan tema seri salib. Ya, ada 7 tema, hari ini memasuki tema yang subtema yang ke-6. Dan di Jumat Agung nanti, hari Jumat, akan membahas yang terakhir. Ya, tema kita tahun ini adalah panggilan dari salib. Dan subtema yang ke-6 ini adalah panggilan untuk menjadi saksi keadilan. Panggilan untuk menjadi saksi keadilan. Kita akan bersama-sama nanti menyimak bagaimana bahwa salib Kristus, ya Kristus yang tersalib adalah puncak dari ketidakadilan yang merupakan putusan pengadilan, tempat di mana orang mencari keadilan. Tetapi ini adalah contoh terbaik di sepanjang sejarah ketika pengadilan menjadi tempat yang tidak ada keadilan. Ya, dan itu terekam di dalam kitab suci Kristiani dan juga dicatat oleh sejarah dunia, oleh sejarah Roma, sejarah Yahudi, ya dicatat juga di dalam kitab di luar Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 26 ayat 59 sampai ayat 66. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ya, nanti ada satu bagian lagi saya ambil dari Markus. Demikian sabda firman Tuhan. Imam-imam kepala dan para anggota mahkamah agama lainnya mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Markus 14 ayat 56 dan ayat 59. Banyak juga orang yang memberi kesaksian palsu melawan dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Yang menjadi inti perenungan firman Tuhan adalah tentang kesaksian palsu, kesaksian dusta yang pada gilirannya mengakibatkan satu putusan pengadilan yang paling tidak adil sepanjang sejarah, yaitu hukuman mati melalui metode salib. Dan tema kita bagaimana nanti kita sebagai umat Kristiani, kita seharusnya menjadi saksi keadilan, menjadi saksi Kristus, menjadi saksi yang benar, saksi sejati, dan bersikap adil. Itu yang menjadi tujuan dari perenungan firman Tuhan di minggu hari ini. Ini adalah satu potret ya dari screenshot dari film ya The Passion of the Christ, ketika imam besar mencoba mengorek informasi dari Yesus, bukan sekadar mengorek ya, sebenarnya berupaya menggiring pembicaraan untuk menemukan di depan mata kata-kata Yesus yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menuduhnya menghujat Allah, yang kemudian hukumannya adalah hukuman mati. Ya, kita akan mundur dulu bagaimana
mereka mengerti akan proses peradilan di bangsa Yahudi. Ya, sejak zaman Musa, ya Tuhan sudah memberikan hukum. Ya, jadi orang Israel bukan nyontek dari kebudayaan lain mengenai hukum, ya, tetapi Tuhan sendiri yang mengajarkan bangsa Israel. Dan hukum Israel jauh lebih bagus daripada hukum Kanaan yang merupakan daerah tetangga Israel pada waktu itu. Bagaimana cara mereka kalau ada yang bersengketa satu dengan yang lain? Tuhan mengajarkan ya tata hukum atau jurisprudensi di Israel kuno. Dikatakan di Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20 demikian. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu. Dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar. Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi sejak awal bangsa Israel awalnya menganut sistem pemerintahan teokrasi. Di mana Tuhan memerintah secara langsung. Namun demikian Tuhan juga memilih orang-orang hamba-hamba untuk menjadi wakil Tuhan. Ya, menata kelola kehidupan di Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ada nabi, ada imam, dan tentunya ketika terjadi sengketa, mereka membutuhkan hakim-hakim yang akan mengadili mereka. Dan pada zaman itu karena sistemnya teokrasi, maka hukum peradilan dan hukum agama itu disatukan. Maka ahli agama adalah ahli hukum karena hukumnya adalah hukum Taurat. Hukumnya adalah hukum Tuhan. Inilah yang menjadi cikal bakal sistem peradilan di Israel. Bahkan sampai ketika Israel jatuh kepada penjajahan demi penjajahan selama waktu yang begitu panjang, ya mulai dari Asyur, Babel, ya kemudian kepada Persia, Media, kemudian kepada di bawah penjajahan Yunani, Romawi, dan kemudian akhirnya punah dan baru berapa puluh tahun yang lalu muncul lagi sebagai negara. Ya bangsa Israel sudah punya jurisprudensi ala mereka sendiri. Ya, jadi ketika mereka berada di dalam penjajahan, tetap ada hakim-hakim yang akan mengadili mereka. Dan kalau di perjanjian baru kita menemukan kata ahli hukum, itu ya tentu adalah mereka yang ahli akan Taurat. Ahli Taurat, orang Farisi, mereka adalah ahli-ahli hukum Tuhan. Dan ini kelompok-kelompok kecil, jadi di setiap komunitas itu ada hakimnya. Tapi kemudian ada lagi yang lebih tinggi, ya, ada mewakili 10, mewakili 50, 100, 1000, dan seterusnya. Di dalam menghakimi kasus-kasus yang ada juga, ya tentu ada yang disebut dengan mahkamah agama atau Sanhedrin, Sanhedrin Agung yang paling tinggi. Ya, nah Sanhedrin Agung inilah di Yerusalem yang bertindak kalau kita sekarang sebagai mahkamah agung. Ya, kalau kasus pertama di pengadilan negeri dulu, nggak selesai naik banding, naik pengadilan tinggi sampai mahkamah agung. Di dalam pengadilan Yahudi juga gitu. Ada mahkamah agama atau Sanhedrin Agung di Yerusalem sebagai mahkamah agung. Israel itu dari sejak zaman perjanjian lama, dari zaman Musa. Ini mengikuti pola yang sudah dibentuk Musa di zaman Musa tersebut. Dikatakan di Bilangan 11 ayat 16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka di sana bersama-sama dengan engkau. Ini seringkali disebut 70, angka 70, tapi ini bukan hanya simbol, ini benar-benar 70 orang. Ya, benar-benar 70 orang. Dan kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat lain dari Tawarik, dari Wahyu, maka dari 70 orang itu 24 diantaranya adalah imam-imam kepala, ya, yang mengepalai divisi-divisi keimaman. Maka 70 kurang 24 ada
46 orang yang dipilih dari antara ahli Taurat, Farisi, dan Saduki untuk memenuhi kursi. Ada 70 kursi yang diperebutkan. Ya. Nah, itu harus genap. Dan itu terus berjalan sampai di zaman Yesus. Ya. Dan pada zaman Yesus, Sanhedrin Agung ini sudah menjadi satu lembaga yang korup. Korup dalam arti yang seluas-luasnya. Ya. Korup dalam pengertian ekonomi, korup dalam pengertian karakter, korup dalam pengertian rohani. Karena di zaman itu jabatan imam besar juga bisa ditentukan oleh penjajah Romawi. Ya, kalau quote unquote tidak bisa kerjasama dengan pemerintah Roma, ganti imamnya. Ya, ganti imam besar yang bisa bekerja sama dengan pemerintah kolonial Romawi pada saat itu. Dan dari sejarah diketahui bahwa Hanas adalah imam besar yang the real imam besar. Imam besar yang sesungguhnya. Padahal ketika Yesus diadili, seharusnya Yesus diadili oleh imam besar yang bernama Kayafas. Tapi dari catatan Yohanes pasal 18 dan seterusnya, kita tahu bahwa Yesus pertama dibawa kepada Hanas. Siapa Hanas? Mertua Kayafas. Hanas ini menurut literatur yang saya baca, sudah 20 tahun dia pernah menjabat sebagai imam besar, lalu digantikan oleh anak-anaknya. Dia punya 5 anak laki-laki yang semuanya bergiliran menjadi imam besar, dan setelah itu lepas kepada menantunya, Kayafas. Jadi the godfather-nya sebenarnya adalah Hanas. Karena itu orang-orang itu membawa Yesus pertama kali kepada Hanas. Ya, minta petunjuk. Ya, tetapi lalu Hanas tidak menemukan poin untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus, maka akhirnya dia angkat tangan dan menyuruh membawa Yesus kepada Kayafas. Ya, rumah mereka berdekatan karena mungkin kayak komplek keimam besaran, begitu ya. Nah, maka Yesus masuk kepada satu persidangan yang begitu singkat, ya, yang begitu singkat. Dan ini memang seharusnya batal demi hukum, ya. Karena walaupun saya bukan ahli hukum, tetapi bisa kita tebak, ya, bisa kita duga bahwa ini memang benar-benar ada yang tidak beres, ya. Ada yang tidak beres di dalam sistemnya, ya, di dalam sistemnya. Tadi di dalam teks yang kita baca, mereka para imam itu mencari saksi-saksi palsu untuk menjatuhkan Yesus. Nah, ini juga kesalahan mereka. Seharusnya mereka sebagai pihak yang menerima laporan, bukan mereka yang menjadi pemain di dalamnya. Harusnya mereka menjadi wasit yang mengadili dengan adil. Dan tentu untuk sebuah tuduhan harus ada saksi, ya. Ketika ada ayat firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di situ aku ada, itu berbicara tentang saksi, konteks pengadilan, ya. Harus ada kesaksian 2 orang. Kalau cuma dia sendiri yang ngomong kurang kuat. Harus ada kesaksian dari pihak lain. Tetapi saksi tidak boleh saksi dusta, ya. Saksi dusta itu ada ancaman hukumannya, ya. Di Ulangan pasal 19 ayat 16 sampai 19 dikatakan demikian. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kamu. Nah, ini nggak main-main. Saksi dusta itu ada ancaman hukumannya. Kalau seorang saksi dusta berupaya membuat fakta palsu bahwa orang yang dituntut itu harus hukuman mati, kalau terbukti sebaliknya yang bersaksi dustalah yang harus dihukum mati.
Jadi nggak main-main ini. Ya, ada ancamannya. Ya, sebagaimana dia mau memperlakukan saudara, itu yang harus diperlakukan kepada dia. Ya. Maka ini sangat konyol bagaimana mahkamah agama yang seharusnya mengadili dengan bijaksana, ya, seadil-adilnya, justru mereka mencari saksi-saksi palsu. Ya, mereka mencari saksi-saksi palsu. Nah, di dalam mencari saksi pun nggak bisa sembarang. Ya, ada kualifikasinya. Perempuan tidak boleh menjadi saksi, anak-anak tidak boleh, budak tidak boleh, orang dengan gangguan mental juga tidak boleh. Termasuk orang yang diragukan karakternya juga tidak boleh menjadi saksi. Artinya ini mencari saksi nggak gampang, ya, segmennya sempit, ya. Dan lucunya mencari saksi, ya, orang yang karakternya dipertanyakan itu tidak boleh jadi saksi. Lantas berarti mereka mencari saksi orang yang karakternya diakui, tapi disuruh menjadi saksi dusta. Wah, ini jahatnya luar biasa. Ya, jahatnya luar biasa. Dan ini mahkamah agama. Orang-orang yang makanannya ayat firman Tuhan. Setiap hari omongannya ayat firman Tuhan. Mereka mengajar, mereka berkhotbah, dan mereka membuat satu konspirasi yang begitu jahat atas nama agama. Waduh, ngeri sekali, ya. Nah, proses peradilan di Israel kuno, ya, sebenarnya ini juga mirip dengan proses pengadilan modern, ya. Orang yang dituduh bersalah itu harus dianggap tidak bersalah sampai keputusan bersalah yang resmi sudah dicapai atau sudah ketok palu, ya. Ini kalau zaman kita dibilang asas praduga tidak bersalah. Itu juga mereka sudah ada dari zaman itu, ya. Maka lalu berikutnya, persidangan kejahatan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari. Ya, zaman itu penerangan masih mengandalkan alam dan api. Ya, belum ada lampu seperti zaman kita. Zaman sekarang pun, ya, peradilan tidak dilaksanakan di malam hari. Ya. Nah, kalau persidangannya panjang lalu sampai malam bagaimana? Harus berhenti, harus reses, istirahat. Besok lagi dilanjutkan. Nah, itu peraturan mereka, ya, di zaman itu. Ya, reses, karena asumsinya peradilan itu dari pagi. Kalau sudah malam itu sudah lelah, sudah lapar, kurang konsentrasi, maka akan sangat mungkin tidak adil nanti putusannya. Ya, karena mau buru-buru dan lain sebagainya. Itu harusnya dilanjutkan esok harinya. Tapi tidak demikian pada proses peradilan Yesus Kristus. Semua jurisprudensi yang berlaku di antara mereka, tata hukum mereka dilanggar semua. Ya, dilanggar semua. Bahkan mulainya dari malam. Ya, mulainya dari malam. Pokoknya mereka mendesak supaya Yesus segera dihukum mati. Ya, ini adalah sebuah konspirasi jahat yang luar biasa. Ya, tentu ini pekerjaan setan. Ya, tapi setan tidak memaksa orang. Ya, setan juga tidak memaksa orang. Maka setan tidak bisa disalahkan sebagai satu-satunya yang bersalah. Ya, setan itu menggoda manusia. Dan manusia sendiri yang ambil keputusan. Ya, jadi jangan setan selalu dijadikan kambing hitam, karena setan itu bukan kambing. Ya, kalau dari dunia hitam iya, ya, tapi dia bukan kambing. Jadi jangan dikambing hitamkan. Ya. Nah, kemudian akhirnya mereka membawa Yesus kepada Kayafas. Ya. Lalu tadi dari pembacaan firman yang sudah kita baca, bagaimana sebenarnya imam kepala, Imam Hanas, lalu Imam Kayafas sulit untuk mendapatkan bukti. Ya, terus mereka juga kurang canggih mainnya. Ya, saksi dusta tadi di Markus kita baca pasal 14 ayat 56 dan 59 bagaimana saksi-saksi ini data-datanya bertentangan satu dengan yang lain. Ya, karena mereka nggak di training, ya, dicarinya agak darurat memang. Pokoknya intinya ini, kamu ngomong. Ya, mungkin ceritanya lain-lain. Ya, faktanya beradu, beda-beda. Misalnya, ya waktu itu dia pernah ngomong. Ya,
bahwa berapa orang yang ada di situ? Kami cuma 5 orang misalnya. Mungkin saksi yang lain bilang, wah banyak itu ratusan orang. Jadi berbeda-beda datanya. Ya, bahkan di ayat yang dibaca pun itu juga berbeda dengan kenyataan. Ya, di Matius yang kita baca, ya, dan juga di Markus itu berlebihan. Nah, ini biasa orang ya, suka melebih-lebihkan fakta atau mengurang-urangi fakta. Ya, dikatakan orang ini mengatakan, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ya, di Markus lebih ekstrim. Aku akan merobohkan bait Allah buatan manusia ini dan akan membangun 3 hari yang bukan buatan manusia. Waduh, luar biasa. Jadi dianggap Yesus yang akan merobohkan. Padahal konteksnya ada di Yohanes pasal 2. Nanti baca di rumah ayat 18 dan seterusnya. Bagaimana ketika Yesus mengetahui permainan jahat para imam-imam ini otaknya bukan otak pelayanan, otaknya otak cuan. Ya, maka di Yohanes pasal 2 itu Yesus datang ke rumah, ke bait Allah, dia menjungkir balikan meja penukaran koin dan juga mengusir orang-orang yang berjualan hewan ternak untuk dipersembahkan sebagai korban. Ya, itu apa? Itu semua terkoneksi dengan imam besar. Ya, penukaran uang mereka dengan cara pendekatan yang hebat karena orang-orang Israel akan datang ke Yerusalem setiap tahun. Dan mereka melakukan penukaran uang dengan bahasa-bahasa yang keren. Jangan pakai uang Romawi, mukanya muka kaisar. Itu kaisar disembah sebagai Allah. Itu kafir, itu syirik, itu menduakan Tuhan. Maka harus pakai koin Yahudi. Tukar, money changer. Ya, mereka menjadi money changer. Ya. Dan tentu yang mengatur semua ini terkait dengan mahkamah agama. Ya. Dan mereka memberikan kurs yang getok orang nih istilahnya kalau sekarang. Wah, kena getok saya nih, kayak gitu. Ya, kalau kursnya beda-beda tipis masih wajar. Tetapi karena mereka memonopoli di bait Allah, ini kursnya paling gak fair. Tapi orang terpaksa. Uang Romawi gak laku. Ya, mukanya muka kaisar. Ya, ini seperti jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Gak boleh uang Romawi, gak boleh muka kaisar. Harus pakai koin Yahudi. Ya. Lalu persembahan ternak juga gitu. Ini juga permainan. Ya, kalau di sini sudah standar nasional Israel, beli yang disediakan di sini aja. Coba Bapak jauh-jauh capek jalan 5 hari dari negara Bapak. Sampai sini tidak lolos uji pemeriksaan. Kan capek bawa pulangnya lagi. Daripada Bapak capek-capek udah beli yang ada di sini. Ini udah sertifikasi semua. Ya, sudah lulus uji, sudah diperiksa semua. Ya, dan mereka jual dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga wajar. Ya, jadi dan ini semua diatur oleh mahkamah agama karena bait Allah. Ya, yang mengelola yang mereka-mereka. Ini para rohaniwan berjubah agama tapi berotak jahat ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari umat Tuhan yang polos mau berbakti, mau mempersembahkan hewan, mempersembahkan uang, dan mereka peralat, ya, mereka peras. Karena itu Yesus mengusir orang-orang yang berdagang, menjungkir balikan meja penukaran koin, penukaran uang, lalu mereka marah. Ya, tentu imam-imam yang paling marah ya, karena ini periuk nasi mereka. Ya. Apa hak kamu melakukan itu? Lalu di Yohanes pasal 2 itu ayat 18 dan seterusnya, Yesus mengatakan, robohkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Bukan Yesus bilang saya mau robohin ini semua, enggak. Ya, jadi ini saksi-saksi ini mengingat peristiwa 3 tahun yang lalu sebelumnya, itu awal-awal pelayanan Yesus. Ya, Yesus melakukan hal yang quote unquote radikal. Bukan Yesus emosian ya, bukan. Wah, ini baru mulai pelayanan emosinya tinggi, bukan. Ya, dari teks perikopnya saja baik sekali. Ya, lembaga Alkitab memberikan judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Bukan bikin kegaduhan di bait Allah, bukan. Menyucikan. Karena apa? Karena memang udah najis, udah jahat. Ya, banyak kelicikan di dalamnya. Maka yang dilakukan Yesus
bukan kegaduhan, bukan kebrutalan, ya, tetapi menyucikan bait Allah. Nah, demikian. Nah, ini ketika setelah dari Kayafas, akhirnya paginya mereka menghadap kepada Pilatus dan mendesak Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ya, ini semua proses peradilan. Maka imam-imam kepala dipimpin oleh imam besar menjadi satu rombongan yang memberikan tekanan politik yang luar biasa kepada penguasa di tempat itu, yaitu Pilatus. Ya, ini kejahatan yang lain lagi. Ini memang luar biasa, ya, jahatnya. Mereka sudah sepakat mau membunuh Yesus, tapi lalu mau pakai tangan orang. Ya, seharusnya hukuman mati itu dijatuhkan menurut hukum Taurat di Imamat 24 ayat 16. Ya, kalau orang menghujat nama Allah, hukumannya mati. Pastilah dia dihukum mati dengan cara dilempari batu sampai mati oleh umat Tuhan. Ya, cuman mereka mau membunuh pakai tangan orang lain, pakai tangan pemerintah Romawi. Dan mereka nggak sadar ini sedang menggenapi, ya, menggenapi rencana Tuhan bahwa Yesus mati bukan dirajam, tapi dengan cara disalib. Ya, nah, kita lihat proses peradilan Yesus yang sangat buruk sekali dan harusnya putusannya tidak sah. Dilaksanakan pada malam hari dan langsung keluar putusannya. Lalu tidak diberikan kesempatan membela diri secara langsung maupun mengajukan saksi-saksi yang meringankan. Ya. Jadi benar-benar tidak adil. Lalu Mahkamah Agama seharusnya sebagai pihak yang netral, ya, memeriksa kasus dengan baik, ya, dengan teliti. Justru mereka menjadi pemain, ya, mereka menjadi pemain di dalamnya. Lalu mereka pula yang mengajukan saksi-saksi dusta dan percakapan dengan imam besar itu bukanlah sebuah interogasi. Apalagi interview. Kalau interview itu orang mau cari kerja. Ya. Interogasi ini seharusnya ada laporan baru diperiksa. Enggak, ini menanyakan berbagai hal kepada Yesus dalam rangka menggiring Yesus mengeluarkan satu statement yang ditunggu-tunggu. Yaitu pasal penghujatan. Penghujatan nama Allah. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Dan karena Yesus enggak ngomong apa-apa, dan itu pun sebagai penggenapan di Yesaya 53 ayat 7. Bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian, ia tidak membuka mulutnya. Ya, mulutnya keluh, nggak ngomong apa-apa. Akhirnya dengan, ini imajinasi ya, dengan mulai makin emosi, dia katakan kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau bukan? Ya, akhirnya langsung to the point. Ya, Yesus mengatakan, ya, engkau yang mengatakannya. Ya, di kitab lain dikatakan, akulah dia. Ya, akulah dia. Ini seperti pernyataan Yahweh ketika menyatakan diri kepada Musa. Ya, akulah dia. Dan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah dan datang di awan-awan. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu oleh imam besar. Cakep katanya. Ini dia pasalnya, kena kamu. Ya. Dia pengen senyum, tapi dia pura-pura sedih. Ya, seolah-olah imam besar adalah orang yang paling menjaga kekudusan nama Allah. Maka dia lakukan apa? Dia merobek jubahnya. Ya, itu cara orang kuno menyatakan kesedihan, campur kemarahan juga yang luar biasa. Tapi dia keliru. Ya, saya lupa ayatnya. Tapi di Taurat itu dikatakan seorang imam besar tidak boleh mengoyakkan jubahnya. Ya. Tapi dia demi aksi panggung, aksi teatrikal yang dilihat oleh massa, maka dia seolah-olah orang yang paling membela kekudusan nama Tuhan. Dia sobek jubahnya. Ya. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Ya. Orang ini sudah menghujat nama Allah. Maka dengan tekanan, dia bertanya kepada orang yang sudah melihat Pak Imam Besar udah emosi, bagaimana pendapat kamu? Ya, udah tahu jawabannya. Pasal penistaan agama. Ya, bukan penistaan agama, penistaan Tuhan, nama Tuhan. Maka memang jelas, ya, di firman Tuhan Imamat 24:16 hukumannya
adalah hukuman mati. Ya, hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Dan yang lebih curang lagi, mereka melemparkannya kepada pemerintah Romawi supaya tangan mereka tetap bersih. Ya. Mereka bunuh orang yang mereka benci melalui tangan orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah hukuman mati ini adalah sebuah putusan akhir yang karena proses pengadilan lalu sampai kepada keputusan dengan pertimbangan yang matang? Enggak. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Ya, setidaknya di Yohanes pasal 11 ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, heboh mereka. Karena itu menjadi perbincangan di banyak tempat di Israel. Tapi antek-antek mahkamah agama ini lapor, Yesus membangkitkan Lazarus dari mati. Matinya udah berapa hari, dibangkitkan. Itu bukan mati suri. Ya, itu benar-benar mati. Lalu dibangkitkan. Ya. Lalu mereka bingung, wah kalau gini bisa habis pengikut kita. Semua orang jadi pengikut dia. Bahaya. Jadi keuangan mereka terganggu, bisnis mereka dibongkar, kebobrokan mereka oleh Tuhan Yesus. Ya. Lalu Tuhan Yesus semakin banyak pengikutnya, terlihat mereka hanya tukang ngajar, tapi tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan. Ya, Yesus makin populer, mereka terganggu. Dan di catatan di Yohanes 11 sudah dikatakan mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Jadi bahkan bukan hanya di peradilan, jauh sebelumnya mereka memang sudah merencanakan. Karena apa? Karena bisnis haramnya atas nama agama terganggu. Ya. Mereka benci sekali sama Yesus. Dan ini hanya cara yang ditunggu-tunggu oleh mereka, menunggu Yesus mengeluarkan satu kalimat yang didengar langsung, ya, untuk menjatuhkan hukuman mati. Ya. Jadi ini adalah satu kesaksian di mana tidak ada keadilan, ya, yang terjadi. Dan orang-orang yang seharusnya paling adil, merekalah yang paling tidak adil. Menyedihkan sekali. Nah, yang penting adalah perenungan dan penerapannya. Ya. Peristiwa dari mulai proses peradilan sampai kepada penyaliban, itu adalah gambaran ketidakadilan dunia ini. Ini adalah sebuah kontras bagaimana Allah yang begitu mengasihi dunia dengan dunia yang menolak Allah. Putra tunggal Allah datang ke dunia, dunia menolaknya. Tuhan ingin menyelamatkan dunia, dunia menyalibkan putra Allah. Ya, ini sebuah kontras yang luar biasa. Tetapi semakin sesuatu itu jahat, maka kebaikan itu kelihatan semakin luar biasa. Ya, semakin di satu tempat yang gelapnya luar biasa ada cahaya, maka cahaya itu kelihatan terang sekali. Ya, itu gambarannya. Nah, pertanyaannya bagi kita sebagai refleksi, sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Ya, nggak banyak orang mau menjadi saksi. 2 minggu lalu kita bahas panggilan untuk bersaksi dalam konteks penginjilan. Sekarang panggilan untuk menjadi saksi keadilan. Jarang orang mau. Ya, karena menjadi saksi itu repot. Ya, katakanlah ada saksi kecelakaan lalu lintas. Biasanya orang buru-buru pergi. Karena apa? Nanti repot disuruh jadi saksi, bikin laporan ke polisi segala macam. Nanti kalau ada pidana karena melihat harus bersaksi di pengadilan, repot. Ya, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya. Mikir kita, hitung berulang-ulang menjadi saksi. Tapi kalau menjadi seksi, keluar duit pun mau. Ya, filler bibir, ya, tanam alis, ya, sebagainya, suntik vitamin C, ya, menjadi seksi. Mau kita, berapapun harganya. Ya, harus puasa, harus olahraga, harus diet. Dilakukan semuanya. Tapi kalau menjadi saksi, kita nggak mau. Ya. Lalu, kalau kita bersaksi kepada orang, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, ya, tetapi kehidupan kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan, maka kita juga saksi dusta.
Ya, kita tidak lebih baik dari saksi-saksi yang dipersiapkan oleh Mahkamah Agama untuk menuduh Yesus supaya Yesus dihukum mati. Ya, karena saksi itu adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang mengalami, orang yang merasakan. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita banyak pengalaman bersama dengan Tuhan? Ya, atau kalau kita bersaksi, pernah saya merasakan kebaikan Tuhan 30 tahun yang lalu. Lah, emang kemarin enggak, tadi pagi enggak. Ya, tapi karena apa? Karena kita miskin pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka mau disuruh bersaksi susah. Apa yang mau disaksikan? Enggak ada. Ya, atau ada tapi kita tidak peka. Ya, kita tidak peka, kita anggap itu biasa-biasa semua. Saya sehat karena saya jaga kesehatan. Saya sukses karena saya kerja keras. Ya, kita lupa semua itu kebaikan Tuhan. Maka kita harus peka. Apakah kesaksian kita, ya tadi, bersesuaian enggak dengan perbuatan? Ini harus seiring sejalan. Ya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Makanya Yesus beda dengan para pengajar ahli Taurat orang Farisi. Ya, karena orang Farisi ilmunya jago, pinter, ahli, profesor dalam teori, tapi tidak mempraktikkan. Karena itu Yesus bilang ikuti ajarannya, tapi jangan ikuti kelakuannya. Yesus melakukan apa yang diajarkan dan mengajarkan apa yang dia lakukan. Ini baru benar, ya. Di dalam iman itu bukan cuma ilmu, bukan cuma retorika, dogmatika, tapi harus menjadi pelaku. Tetapi juga jangan jadi pelaku yang bodoh, ya. Kita setia, kita saleh, ditanya nggak ngerti apa-apa, ya. Tuhan Yesus itu siapa sih? Pokoknya dia baik bagiku, dia sahabatku, ya. Udah itu doang. Ya, suruh jelasin iman Kristen, tanya Pak Pendeta, ya. Nggak bisa gitu, kita harus bertanggung jawab, memberikan pertanggungan jawab kepada orang yang mempertanyakan iman kita, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Lalu, adilkah kita dalam memperlakukan orang lain? Nah ini, ya, secara teori kita setuju, harus adil sama semua orang. Tapi menjalaninya susahnya minta ampun. Ya, kalau orang sudah pernah menyakiti kita, kita masih bisa enggak adil kepada dia? Ya. Kalau orang mungkin yang sudah begitu baik kepada kita, mungkin dia melakukan kesalahan besar pun kita masih bisa maklum. Ya. Tapi kalau orang yang pernah apalagi berkali-kali menyakiti kita, dia belum ngapa-ngapain aja udah salah duluan. Ya, apalagi dia salah. Adil nggak kita? Ya. Jangan sampai perasaan kita, pengalaman kita membuat kita tidak bersikap adil. Ya. Karena situasi, kondisi, pengalaman, ini nggak gampang. Dan adil tentu bukan sama rata, sama rasa, sama persis secara statistik, bukan. Ya, keadilan itu harus proporsional, sesuai dengan tingkatannya. Ya, kita nggak bisa bilang Tuhan nggak adil, Indonesia kena tsunami, kenapa Singapura nggak kena? Ya bukan. Ya itu proporsinya masing-masing. Kenapa kita nggak tanya, kenapa Tuhan nggak adil? Indonesia banyak hasil tambangnya, negara tetangga kok nggak sebanyak kita hasil tambangnya? Enggak, kita nggak ribut itu. Ya, kita ributnya kalau orang lain lebih senang daripada kita, orang lain lebih tinggi statusnya daripada kita, orang lain lebih banyak simpanannya daripada kita dan asetnya. Ya. Tapi kalau kita lebih dari orang, kita nggak merasa itu nggak adil. Ya, sebenarnya adil itu tergantung proporsinya. Ya, jadi jangan mengukur Tuhan dengan ukuran kita. Ya, bagaimana kita memperlakukan keluarga? Ya, kadang kita orang yang nggak kenal kita bisa begitu manis, ya kan? Kita bisa baik, kita bisa mengampuni. Kalau orang nggak kenal ya, kalau orang nggak kenal, kesenggol di jalan, handphone kita jatuh. Oh maaf Pak, oh ya nggak apa-apa. Ya, coba anak kita yang menjatuhkan handphone kita, ya, mungkin wajah kita bisa berubah total. Ya, anak kita bisa lari karena tahu ini pasti kena sabetan yang luar biasa. Ya, tapi kalau sama orang kita bisa baiknya luar biasa, kayak malaikat. Ya, nah mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi saksi? Ya, bukan berarti harus di pengadilan. Ya, di dalam apapun profesi kita harus
seharusnya menjadi saksi Kristus. Berusahalah sebisa mungkin untuk bersikap adil kepada siapapun. Ya, karena di negara kita ini terkenal, tergantung siapa orangnya. Ya, tergantung siapa orangnya. Kalau yang melanggar anaknya siapa, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan siapa-siapa, kenapa-kenapa. Nah, itu masih berlaku. Ya, sistem meritokrasi belum benar-benar diterapkan di negara ini. Tetapi kita jangan mulai dari menyalahkan orang lain, mulailah dari diri sendiri. Ya, apakah kita sudah bersikap adil atau belum? Atau kita bersikap adil kadang-kadang, ya, kurang konsisten. Maka inilah yang perlu kita renungkan. Dan keadilan juga itu mengandung belas kasihan. Ya, yang tadi ketika saya katakan putusan di zaman itu jurisprudensi Israel itu, kalau putusannya adalah putusan hukuman berat itu nggak boleh langsung dieksekusi. Harus tenggat waktu 1 hari. Anggota mahkamah agama itu harus berpuasa dulu 1 hari. Ya, dengan pemikiran setelah berpuasa dianggap mungkin dapat pengertian baru, mungkin nanti hukuman mati bisa diturunkan. Tidak jadi hukuman mati. Ya, itu karena keadilan juga seharusnya mengandung belas kasihan. Ya, tetapi kalau putusannya adalah tidak bersalah, itu tidak bisa diganti. Tapi kalau putusannya hukuman berat, hukuman mati, itu bisa nanti setelah puasa 1 hari. Dan tidak boleh putusan dijatuhkan pada hari raya. Itu juga sebabnya karena mereka mau masuk hari raya, hari Sabat, mereka minta Romawi yang menghukum Yesus. Melampiaskan dendam amarah mereka melalui tangan orang lain. Sudahkah kita bersikap adil yang juga mengandung belas kasihan kepada sesama, kepada keluarga, kepada saudara seiman, kepada orang yang berbeda iman, ya, kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Selamat merenung, kiranya kita dimampukan Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus yang berkeadilan. Amin. Mari kita berdoa.